Wah, asik banget ngobrolnya. Nggak pada kerja ya? Lanjut sana. Kataku saat itu kepada para pekerja ketika dipercaya menjadi mandor proyek pembangunan perumahan di kota Semarang. Awalnya aku bekerja sebagai staf kantor di perusahaan itu. Di perusahaan kontraktor. Berbagai berkas laporan kantor aku terima baik yang goal maupun yang gagal tender. Background pendidikan memang sesuai pada perusahaan tempat aku bekerja. Namun job desk-nya bertolak belakang. Lulusan konstruksi bangunan bekerja sebagai staf kantor. Sejujurnya aku sangat senang diberi kepercayaan untuk memegang tanggung jawab perusahaan yang diberikan kepada aku kala itu. Bagaimana perusahaan memilih pekerja, aku tidak memahami caranya. Karena yang kulihat pekerjaannya terlalu banyak bersantai, sehingga aku memutuskan untuk mengambil sikap yang tegas. Bukan apa-apa, proyek yang sudah memakan waktu lama dan sesuai rancangan seharusnya sudah 30% berjalan. Tapi ini masih dalam tahap pengerukan, ditambah beberapa pekerja mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas. Baru saja kuteguk kopi yang kupesan di kedai sebelah proyek. Ada satu pekerja yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak jelas juga. Bagaimana dengan reputasiku dan pelaporanku kepada perusahaan nantinya? Aku takut catatanku sebagai mandor proyek beberapa hari ini menjadi buruk. Belum sempat menanyakan alasan pekerja untuk mengundurkan diri, ia sudah beranjak pergi. Tak apalah, gampang nanti cari lagi, kataku dalam hati. Waktu beranjak dan malam pun tiba. Aku dan para pekerja kembali ke mes yang tidak jauh dibangun di lokasi proyek. Karena kebetulan lokasi proyek di dataran tinggi, aku mencoba untuk melepas penat dengan menikmati udara malam yang dingin dan terasa segar. Tak pernah lupa juga rokok yang terselip pada jariku. Sesekali, ku ajak ngobrol penjual kopi untuk memecah sunyi. Suatu keindahan malam dengan seruputan segelas kopi dan pemandangan city light sejenak menenangkan pikiran yang terus tawuran dengan pertanyaan-pertanyaan. Mengapa para pekerja mengundurkan diri tanpa kejelasan? Sebenarnya kenapa mereka? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Dengan mengimajinasikan desain perumahan yang kubawa, nampaknya akan menjadi perumahan yang elit dan mewah nantinya. Setelah dirasa cukup tenang, dan memang waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, aku pun kembali pulang menuju mes. Sesampainya di mes, tiba-tiba terdengar suara. "Permisi," terdengar suara dari luar mes. "Siapa ya? Kok malam-malam begini?" tanyaku. Aku mencoba mengintip dari balik jendela kaca, dan terlihat di depan ada seorang kakek berdiri di depan pintu sambil batuk-batuk. Aku pun pergi ke kamarku hendak mengambil kunci mes. Dan saat kubuka pintu mesnya, kakek itu sudah tidak ada. Loh, kemana kakek tadi ya? Aku pun melakukan pengecekan tiap sudut mes hingga depan teras. Dan tidak ada siapa-siapa. Kakek yang tadi terlihat dari balik jendela menghilang seketika. Tak ingin ambil pusing, aku pun kembali masuk mes dan mengunci pintu kembali. Tapi tiba-tiba terdengar suara batuk yang disertai dengan suara salam. Hah? Suara itu terdengar kembali. Aku pun mencoba untuk memberanikan diri membuka pintu itu lagi. Dan sosok kakek itu tidak ada di depan pintu.
Perasaan mulai kalut dan bulu kuduk tiba-tiba merinding seketika. Aku masuk ke kamar yang khusus disediakan untukku. Saat memasuki kamarku, betapa terkejutnya aku diranjang terbaring seorang kakek dengan pakaian pangsi warna hitam. Aku tidak bisa melihat wajahnya karena tertutup bantal. Itu kan kakek yang di depan tadi, gumamku dalam hati. Kakek itu beranjak berdiri dari ranjang tempat aku tidur dan mencoba menghampiriku. Dan sesuatu terlihat aneh dengan cara berjalannya. Kakek itu berjalan mengambang dan tidak menapak tanah. Dengan tubuhku yang kaku, aku bisa melihat dengan jelas wajah si kakek itu dan wajahnya hancur penuh darah. Kepalanya pecah seperti korban yang meninggal tertimpa benda berat serta leher yang hampir terputus. Aku pun teriak sekencang-kencangnya. Namun anehnya tidak ada satupun para pekerja yang terbangun. Aku panik dan seketika berlari menuju mobil yang kuparkirkan di depan mes. Entah kemana saat itu aku tuju, aku tidak peduli. Aku injak gas sekencang-kencangnya. Namun laju mobil seketika ku hentikan ketika di depan ada segerombolan orang-orang. Kira-kira berjumlah 8 orang yang berjalan membelakangiku. Dan jaraknya kira-kira 50 meter dari mobilku. Gerombolan itu pakaiannya hampir sama dengan yang dikenakan si kakek tadi. Aku membunyikan klakson dan pelan-pelan menjalankan mobilku kembali. Tapi mereka seperti tidak memedulikan mobil yang ada di belakangnya dan masih terus berjalan pelan. Karena aku masih panik dengan kejadian di mes tadi, aku membunyikan klakson kembali dan gerombolan itu terlihat menepi. Tapi di saat yang sama, aku melihat 2 orang wanita menari-nari dengan pakaian adat tradisional. Aku tidak bisa melihat muka mereka, karena mereka berjalan dengan menunduk. Seakan memberi jalan untukku, mereka menepi di kanan dan di kiri. Dan saat aku melewati mereka, betapa terkejutnya aku ketika mereka menengok. Aku seakan tidak percaya dengan apa yang aku lihat saat itu. Segerombolan manusia tanpa muka dengan luka sayat di sekujur tubuhnya. Iya, muka mereka rata namun penuh dengan darah. 6 laki-laki membawa alat musik tradisional dan 2 wanita berpakaian tradisional menari-nari seperti pertunjukan sintren. Aku pun panik seketika dan segera tancap gas kembali, entah dengan kecepatan berapa saat itu. Memang benar, dengan keadaan panik, skill dadakan pasti akan muncul. Liku-liku jalan pegunungan yang bergelombang terasa lurus seperti jalan tol Cipali. Hingga pada sebuah tikungan tajam, aku dikejutkan dengan sorot lampu pada arah berlawanan dan laju mobilku pelankan. Namun, aku tetap menabrak sesuatu yang aku pun tidak mengetahui apa yang ada di depanku. Benturan kepala dengan setir mobil cukup keras, membuat luka berdarah di kepalaku. Dan karena tidak sanggup lagi menahan sakit dan panik, aku pun pingsan di dalam mobil. Entah apa yang terjadi padaku. Keesokan harinya aku ditemukan oleh warga sekitar, dan anehnya mobilku tepat berada di tengah-tengah pemakaman dan menabrak pohon yang besar di tengah-tengah pemakaman itu. Bagaimana bisa mobil yang semalam ku kendari dengan kencang tiba-tiba berada di tengah kuburan tanpa jejak roda sedikit pun? Dan makam-makam sekitar masih tertata dengan rapi. Setelah cukup tenang, aku pun menceritakan kejadian yang aku alami beberapa hari sebelumnya kepada warga sekitar. Dan benar saja, lahan proyek yang aku garap itu adalah pemakaman keramat yang paling ditakuti warga.
karena ada perusahaan yang ingin mendirikan tempat wisata di area pemakaman itu. Namun ditentang warga sekitar karena ada salah satu makam yang dikeramatkan. Dan untuk melakukan penggusuran itu harus izin dengan juru kunci yang bernama Baromo. Sudah beberapa perusahaan ditolak oleh Baromo. Namun peristiwa naas menimpa Baromo. Ia dibunuh oleh salah satu orang suruhan perusahaan yang ingin menguasai makam tersebut untuk dijadikan area perjudian dan prostitusi. Tapi gangguan-gangguan pun muncul saat mulai pengerukan makam keramat itu. Bahkan beberapa pekerja pernah dikabarkan meninggal di lokasi pengerukan. Beberapa pekerja juga sering melihat penampakan-penampakan yang mengerikan. Hingga akhirnya proyek tersebut tidak dilanjutkan. Mendengar penjelasan itu, aku jadi sangat yakin alasan para pekerja mengundurkan diri. Dan hari itu juga, aku mengundurkan diri dari jabatan yang aku pegang dan lebih memilih menjadi staf biasa. Perusahaan tempat aku bekerja pun membatalkan pembangunan perumahannya dan memilih lokasi lain yang sekiranya aman untuk dibangun. Dan alhamdulillah lancar.